Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 127, Berhenti. Selama Jian Wushuang tinggal di makam pedang di tanah leluhur, dinasti Tianzong benar-benar kacau, bermandikan hujan darah dan dipenuhi angin pembunuh. Kemarahan Istana Naga sungguh mengerikan, dan balas dendam yang dilakukan Istana Naga terhadap Menara Bulu Darah berlangsung cepat dan penuh kekerasan. Menara Bloodfeather mengalami kerusakan parah akibat serangan gila-gilaan dari Istana Naga hanya dalam waktu 2 bulan. Banyak benteng tersembunyi dihancurkan, dan sejumlah besar pembunuh dibunuh oleh para ahli dari Istana Naga. Pada saat yang sama, kekuatan kuat dan tersembunyi lainnya juga dengan gila-gilaan menyerang Menara Bulu Darah. 2 bulan ini adalah bulan-bulan yang paling menyedihkan dalam sejarah Menara Bloodfeather. Para pembunuh Menara Bloodfeather berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, bahkan tidak berani menunjukkan diri mereka dan terutama tidak menjalankan misi apapun. Goyah dan runtuh, Menara Bulu Darah, salah satu dari 3 hegemoni dinasti Tianzong, berada di ambang kehancuran. Namun, saat semua orang mengira Menara Bulu Darah akan lenyap seperti asap dan menjadi sejarah, tiba-tiba, orang-orang yang ingin membalas dendam terhadap Menara Bulu Darah menjadi tenang hanya dalam 1 hari. Ya, semuanya berhenti karena alasan yang tidak diketahui. Istana Naga berhenti menyerang. Kekuatan tersembunyi dahsyat yang membidik Menara Bulu Darah pun berhenti. Kecuali beberapa kekuatan yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk membalas dendam, kekuatan yang terkuat, kekuatan yang paling ditakuti oleh Menara Bulu Darah, semuanya menghentikan tembakan. Mereka berhenti, hampir di hari yang sama. Dan segera setelah itu, Bloodfeather Tower dengan cepat mengumpulkan kekuatannya. Sungguh tak terduga. Semua ini terjadi begitu cepat, mengejutkan semua kekuatan dan ahli di dinasti Tianzong. Penghentian mendadak pembalasan dendam gila terhadap Menara Bulu Darah cukup membingungkan semua orang. Di Istana Naga, banyak pakar terkemuka telah kembali. Di sebuah istana, 2 kepala istana dan beberapa kepala kuil berkumpul. Kepala Istana White minum sendirian dengan sebotol anggur di tangannya, dengan ekspresi yang sangat dingin. Bajingan. Saya tidak akan menerimanya. Setelah meneguk seteguk anggur, Kepala Istana Putih meraung dengan suara rendah. Sementara Master Istana Hitam dan Master Kuil lainnya tetap diam. Jelas tidak akan butuh waktu lama untuk melenyapkan Menara Bulu Darah sepenuhnya. Mengapa orang itu memerintahkan kita untuk berhenti menyerang pada saat ini? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Palace Master White masih mengeluh. Cukup, White, kau seharusnya berhenti mengeluh. Karena kepala kuil memberi perintah secara langsung, dia pasti punya alasan. Kita hanya perlu mematuhinya, kata kepala istana Black sambil mendesah. Mematuhinya. Palace Master White mendengus, merasa sangat tidak berdamai, tetapi juga tidak berdaya. Kepala kuil yang dimaksud adalah kepala kuil Istana Naga Emas. Meskipun menjadi inti Istana Naga Emas, Istana Naga masih berada di bawahnya. Dan kepala kuil Istana Naga Emas adalah Raja Dinasti Tianzong. Raja secara pribadi memberi perintah, jadi para ahli di Istana Naga tidak berani menentang. Di samping meja batu di sebuah rumah bangsawan, Wang Yuan memegang sepucuk surat di tangannya dan membacanya dengan mata sedingin es. Semakin banyak dia membaca, semakin kaku ekspresinya. Setelah selesai, Wang Yuan sangat marah hingga dia membanting surat itu ke atas meja. Bajingan. Hanya Menara Bulu Darah. Bagaimana mungkin tidak bisa dihancurkan? Kemarahan Wang Yuan membuncah di tubuhnya. Di sampingnya, Dan Jiu berdiri dengan hormat mengenakan jubah ungu. Tuan muda, pemimpin sekte pasti memiliki pertimbangannya sendiri dengan meminta Anda untuk berhenti menyerang Menara Bulu Darah. Jadi, sebelum Dan Jiu menyelesaikan kata-katanya, dia melihat tatapan dingin dari Wang Yuan. Dan Jiu merasa jantungnya berhenti berdetak, dan dia langsung berhenti berbicara. Wang Yuan terdiam cukup lama. Ia menarik napas dalam-dalam, merendahkan suaranya, dan berkata, karena ayahku sudah memberi perintah ini, aku harus menuruti kata-katanya dan berhenti mengejar Menara Bulu Darah. Tapi, Lin Yun, orang yang menyerang kakak ketiga dan memaksanya melompat ke dalam jurang harus mati. Selama kamu tidak mengincar seluruh Menara Bulu Darah, hanya satu pembunuh bertopeng ungu seharusnya tidak menjadi masalah. Dan Jiu mengangguk. Baiklah, mari kita hadapi Lin Yun. Sebaiknya kau tangkap dia hidup-hidup, kata Wang Yuan sambil mendengus dingin. Ya. Dan Jiu mengangguk dan segera pergi. Kakak ketiga. Wang Yuan berdiri di istana, menatap langit, matanya berkilat, dan berteriak, jangan khawatir. Kakakmu akan membalaskan dendammu. Pada saat yang sama, di sebuah ruang rahasia. Beberapa sosok berjubah berdarah berdiri dengan hormat di depan Surou. Tuan benar-benar memerintahkanku untuk berhenti menyerang Menara Bulu Darah. Wajah Surou diselimuti sedikit rasa dingin. Namun, dia juga merasa bingung, mengapa Menara Bulu Darah kecil bisa membuat tuanku mundur. Karena tuan sudah memerintahkannya,
Aku akan membiarkannya begitu saja. Suro menghela napas, namun sedikit kesedihan muncul di matanya, kasihan kakak ketiga. Dinasti Tianzong segera tenang kembali. Seiring berjalannya waktu, Jian Wushuang perlahan memudar dari ingatan semua kekuatan dan ahli. Di makam pedang di tanah leluhur. Sudah setahun 3 bulan sejak Jian Wushuang datang ke makam pedang. Selama waktu itu, dia terobsesi dengan meditasi pada bekas luka pedang tersebut, mencoba memahami rahasianya. Sementara itu, 15 penjaga makam pedang telah muncul selama ini, satu penjaga per bulan. Di antara 15 penjaga pedang, yang pertama agak lemah. Namun, mulai dari yang kedua, kekuatan penjaga makam pedang secara umum kuat, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Untungnya, pemahaman Jian Wushuang tentang esensi pedang meningkat saat bermeditasi pada bekas luka pedang, sehingga ia mampu mengalahkan semua penjaga makam pedang secara berurutan. Jika ia gagal membuat kemajuan bahkan selama 1 bulan, ia akan dibunuh oleh penjaga makam pedang yang muncul bulan itu. Saat ini, di ruang terbuka makam pedang, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedang dengan mata tertutup. Garis-garis bayangan pedang melesat keluar tanpa henti. Angin tak berbentuk, lolongan tak terbatas. Api tercepat, amarah terliar. Angin menderu karena api, dan api mengamuk karena angin. Esensi pedang Gale. Esensi pedang api yang mengamuk. Jian Wushuang bergumam, gerakan pedangnya semakin cepat. Tiba-tiba, sebuah serangan pedang yang menyilaukan melesat keluar, secara langsung dan dahsyat menembus kehampaan, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. SHUA. Ujung pedang menusuk ke dalam kekosongan, dan gelombang api menyebar bagaikan badai. Esensi pedang Gale dan Raging Fire, dua esensi pedang yang sangat berbeda digabungkan dalam satu gerakan pedang ini. Pada saat yang sama, mata Jian Wushuang terbuka, memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Esensi pedang Gale dan Raging Fire telah digabungkan bersama. Selesai.